Untukmu generasiku, kami sebagai orang tua telah tahu arti kehidupan, telah jauh perjalanan dan banyak perjuangan. Apa yang kamu lihat keadaan kami sekarang, itu tak lain takdir dari Allah yang menentukan. Sebagai orang tua telah mencoba untuk berusaha, dan satu nasihat tentang percintaan yang berbeda antara kita. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan. Sebagai orang tua, bukan kami tak pernah muda, bukan kami tak pernah bercinta, bukan kami tak tahu zaman, bukan kami tak mengenal hal itu, tapi kami telah mencoba memahami hal dalam percintaan yang kami lihat pada anak-anak di zaman saat sekarang ini. Anak-anak yang hidup dalam pancaroba, yang baru balik awal menuju kedewasaan. Banyak generasi-generasi kita yang telah rusak. Ketahuilah, arti dalam percintaan itu tak lain hanya mengenal sikap dan kepribadian. Akan tetapi yang terjadi pada generasi kita saat ini, malah percintaan itu hanya untuk pelampiasan nafsu belaka, hanya untuk bermain-main yang enak-enak saja. Kita melihat orang tua yang telah balik dengan kejadian-kejadian itu, yang telah tahu dengan kejadian-kejadian itu, maka dengan kesimpulan hal itu banyaklah ruginya daripada manfaatnya. Lihatlah orang tuamu, lihatlah keadaan orang tuamu yang tidak mampu untuk memperjuangkan apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan. Kau sebagai generasi penerus seharusnya tahu keadaan itu, seharusnya memahami keadaan itu. Kita sebagai orang tua menanam padi dan akan memanennya padi, akan tetapi kita tidak tahu berapa yang kita dapatkan, berapa yang diberi rezeki oleh Allah terhadap kita. Itulah yang dinamakan takdir ilahi. Kita sebagai orang tua hanya bisa berusaha dan memberi nasihat-nasihat yang baik untuk para generasi kita anak muda. Mari kita lihat generasi kita saat ini yang banyak telah hancur. Aduh, sekecil ini saja sudah bisa berpacaran. Yang diurusnya pacar cowoknya, padahal pacaran itu memang untuk menentukan kepribadian seseorang, tapi yang terjadi hal dalam berpacaran itu tak lain hanya untuk menikmati, merusak-rusak, cuman sekedar untuk nafsu. Kamu belum tahu artinya kehidupan. Kamu taunya cuman yang enak-enak. Oleh sebab itu, di saat masa pendidikan, masa sekolah, masa kuliah, jadikanlah masa-masa itu
untuk benar-benar menuntut ilmu dan kelak bisa membantu orang tuamu. Tapi kalau kenyataannya seperti ini, hancurlah generasi. Kapan bisa berubah? Kapan bisa bangkit? Karena generasilah bisa perubahan itu terjadi. Karena orang tua yang sudah tidak mampu lagi bekerja itu sudah menemui takdir dari ilahi, takkan mungkin lagi untuk mengejar ke yang lebih baik. Untuk itu para generasi, kita melihat generasi saat ini banyak yang hancur, banyak yang hancur, ini lagi hancur, ini bermain hancur-hancuran. Nah, marilah kita renungkan keadaan ini. Ketika saat berpacaran di masa muda sudah seperti ini, sudah hancur seperti ini, kapan kamu bisa menjadi orang yang berguna? Buat dirimu saja tidak mampu, apalagi kau untuk orang lain, apalagi untuk orang tuamu. Percintaan yang seperti ini tak lain hanyalah untuk menyalurkan hasrat nafsu birahi belaka. Bahkan jika itu terjadi nanti di saat kamu akan menikah, hal yang kau anggap manis sudah tidak ada artinya lagi. Kau mulai bosan, kau mulai muak. Di saat itulah percintaan itu sangat merugi jika kau melihat telah dewasa nanti. Sepertinya cinta itu dilihat seperti kita memandang gunung. Dari jauh terlihat indah, terlihat manis, sangat sejuk. Tapi setelah engkau dekati, setelah kamu masuki, kamu akan menemukan jalan-jalan yang terjal, jurang-jurang yang mematikan, ranting pohon kayu yang berserakan, semua membahayakan. Tak seindah yang kau bayangkan. Seperti itulah percintaan yang kau jalani, yang kau lihat. Gunung yang begitu indah ternyata tak mampu untuk membuat tidurmu nyaman. Seperti orang-orang ini tidur seadanya. Begitulah keindahan alam gunung kalau dilihat dari jauh. Dan seperti itu jugalah cinta yang kau lihat. Untuk sementara memang terlihat indah, tapi tak lain, itu hanya untuk dorongan nafsu belaka. Mana ada seseorang dalam bercinta tidak melakukan hal yang nafsu belaka. Itulah kehancuran untuk bercinta. Saat masa mudamu itu adalah saat penentu. Kamu masih hidup di masa-masa pancaroba, awal balik. Memang kau lihat semua terlihat indah seperti melihat pemandangan di gunung ini, tapi kau belum pernah masuk dan melihat betapa jurang-jurang kehancuran, betapa batu-batu berserakan, kayu-kayu yang akan menimpa. Seperti itulah hidup dalam rumah tangga. Kita berusaha berjuang. Rumah tangga itu bukan buat enak-enak, memang terjadi buat bikin anak dan enak-enak. Tapi jika enak-enaknya sudah duluan dalam rumah tangganya, sisa pahitnya dan jalani susahnya berjuang usaha untuk anakmu dan keluargamu. Disinilah baru terasa bagaimana berumah tangga. Tanggung jawab yang berat, yang tidak ada diadakan buat menghidupkan keluargamu.
Jika usaha tidak mapan belum bisa. Nah hal ini bisa bikin repot mertuamu. Bikin repot keluargamu. Syukur harta orang tuamu banyak. Syukur mertuamu kaya. Coba tidak ada yang membantu. Mampuslah kau. Hancurlah kau. Usaha kerja berat dan wajib kau lakukan.